Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, jangan lupa komen, share, and like. Oke, kita lanjut. Kali ini kedatangan TV Polytron Slim ya dengan kerusakan bisa hidup, kemudian mati lagi. Nah, seperti ini kerusakannya. Kita coba lagi untuk menyalakan TV tersebut. Dan kita tekan tombol. Nah, bisa nyala namun kemudian mati lagi. Oke, kita lanjut untuk membuka casingnya. Nah, casingnya sudah terbuka, saudara. Oke, sobat, kita lanjut. Ini TV-nya kita cabutan dulu soket-soketnya supaya mempermudah dalam memperbaikinya. Ini TV-nya debunya, aduh banyak banget ini. Kayaknya udah lama nggak diservis, kayaknya baru kali ini kayaknya. Kalau saya lihat dari segel masih menempel loh. Nah, kita buka aja casingnya, kita periksa dulu pakai SMR meter supaya kerusakannya bisa lebih mudah ya untuk menganalisa kerusakan tersebut. Sebelumnya kita bersihkan dulu elko-elko yang ditempeli debu karena ini nggak kelihatan. Setelah kita bersihkan, mungkin kita akan lanjut lagi untuk melihat yang mana yang bagian protek yang tadi kita lihat di layar TV hidup mati terus. Nah, kita cek untuk kerusakan tersebut dengan ESR meter ya. Saya menggunakan di sini ESR meter yang biasa yang disatuin sama apometernya biar lebih gampang dibawa-bawanya, biar nggak banyak ya. Nah, di sini udah kelihatan mana yang rusak dan mana yang bagus ya. Kita cek satu-satu. Yang bagian protek biasanya di elko kecil yang ukurannya 1 mikro dan 10 mikro. Untuk elko dioda pump yaitu 100 mikro 50 volt ya. Nah, kita akan mencoba untuk menyodar ulang dulu ya sebelum dilanjut untuk membuka yang tadi sudah kita cek. Karena di sini kelihatannya agak retak-retak dari PCB tersebut karena diakibatkan karena panas. Oke, sebelum kita solder ulang, kita kosletkan dulu pakai bohlam ya. Pakai bohlam di tegangan video ya. Biasanya di sini selalu menyimpan. Saya sering kejadian di sini solder yang kena ke IC vertikal dan langsung koslet, itu sering terjadi. Nah, untuk kali ini kita jaga-jaga dulu ya. Nah, kita akan solder ulang dulu untuk IC vertikalnya supaya lebih kuat lagi ya. Kelihatannya tadi retak-retak. Nah, di sini kita solder yang mana yang retak, kelihatan retak, kita solder ulang supaya nempelnya lebih kuat ya. Oke, kita lanjut untuk penyodaran ulang di bagian tegangan standby 5 volt dan 8 volt di sini ya. Nah, di sini letaknya untuk 8 dan 5 volt. Dan di sini kayaknya TV Polytron ini sering terjadi kerusakannya protek. Nah, di sini kita solder kembali karena kelihatannya sudah agak kurang ya timahnya. Kita solder ulang lagi di bagian
trafo MPS-nya supaya lebih kuat kembali. Nah, kita solder-solder lagi yang mana yang kelihatan sudah agak mau copot ya. Kita harus jeli di sini karena biasanya solderan yang kurang kuat itu biasanya mengakibatkan TV bisa mati sendiri biasanya. Nah, di sini kita akan mencopot satu persatu elko yang ada di area vertikal ya. Kita copot duluan yang 100 mikro ya, 100 mikro. Nah, ini tadi ketiban timah ya, kayaknya nempel. Kita bersihkan dulu ya, karena nanti kalau dibiarkan takut kelupaan pas udah selesai ganti elko yang di area vertikal, kemudian kita colok, ternyata kerusakannya malah bertambah. Nah, kita harus jeli dulu karena di sini tadi ada timah yang jatuh ke sini dan menempel ke bagian 5 volt dan 8 voltnya ya. Kalau kita lupa mungkin akan berakibat fatal dan bisa-bisa IC HBT-nya tewas karena kelalaian kita, karena kesalahan kita ya. Nah, kita lanjut untuk membuka IC bagian protect. Yang ini 10 mikro dan yang ini 1 mikro ya, bagian protect dari IC. Nah, ini yang tadi kita buka 100 mikro. Nah, 100 mikro 50 volt ya, yang sudah kita tadi buka. Nah, di sini area-area, nah di sini pom up yang 100 mikro, di sini 1 mikro, dan di sini 10 mikro. Ini buat tegangan dari tegangan protect tadi ya. Nah, ini yang sudah kita buka tadi, ini 10 mikro. Dan kemudian ini yang 1 mikronya sudah kita buka karena di sini sering terjadi kerusakannya di area vertikal ya, untuk polytron kebanyakan ya. Seri polytron untuk slim biasanya kebanyakan di sini. Oke, kita lanjut untuk pemasangan 100 mikro dulu ya. 100 mikro dulu kita masukin, dan ini 10 mikro yang tadi. Kita agak susah nih masangnya. Tadi kayaknya kurang disedot ya, karena timahnya menempel. Nah, ini untuk 1 mikro saya sering, karena stok 1 mikronya nggak ada, saya ganti dengan 4,7 mikro ya. Nah, di sini kita akan memasukkan ke 1 mikro yang tadi kita buka, dan di sini macet lagi ya lubangnya. Masih perawan kayaknya. Dan ini yang 10 mikro tadi kita pasang kembali sesuai dengan min dan plusnya dari elko tersebut. Biasanya min itu yang pendek ya kakinya, dan untuk yang panjang biasanya untuk plusnya. Pemasangan elko jangan sampai kebalik ya, bisa-bisa meledak kalau untuk area tegangan yang voltasenya gede ya, apalagi di area asematik ya. Nah, kita potong dulu untuk bagian
vertikal ya, yang protek tadi kita potong, kita rapihkan, dan kita solder kembali. Nah, kita akan membuka di bagian jalur yang menuju ke transistor horizontal ya. Transistor driver horizontal di sini menggunakan 22 mikro 50 volt. Dan di sini biasanya terjadi di sini saya selalu menggantinya, walaupun masih bagus ya, karena kalau ini nggak diganti kayaknya biasanya agak lambat untuk standby, untuk menyala ya. Saya selalu mengganti untuk area sini supaya nanti tegangannya nggak lambat. Nah, kita akan membuka kembali untuk tegangan 50 volt untuk tegangan standby ya. Di sini ini harus diganti kayaknya, tadi pas pengecekan elko tersebut agak loyo. Ini menggunakan elko 100 mikro 50 volt ya, 50 volt. Kita ganti dengan nilai yang sama ya, dengan nilai yang sama supaya nah ini elkonya 100 mikro 50 volt, dan ini kita ganti ya supaya nanti pas standby-nya tidak lama gitu ya. Biasanya kalau standby-nya lama itu diakibatkan dari standby ini ya, elko ini biasanya kebanyakan. Kita akan solder untuk merapihkannya. Nah, kita rapihkan supaya menempelnya kuat ya kalau kita solder dengan rapi. Dan kita amankan dulu ini, takut nanti ada anak-anak yang main ketusuk. Nah, ini bagian playback kita solder dulu. Kayaknya tadi kelihatan agak retak-retak ya, supaya diperkuat lagi. Nah, ini kita bagian ground, bagian backlistnya kita solder kembali. Bagian transistor horizontal pun jangan lupa, kalau kelihatan ini udah agak kurang solderannya, cepet-cepet ya, karena di sini area panas. Nah, di sini untuk tegangan vertikal kita solder juga supaya tidak protek ya, karena tegangan vertikal kurang bisa menyebabkan TV mati ya, mati kayak tadi. Nah, kita lanjut ke penyolderan yang tadi belum kelihatan ya, karena kita fokus ke bagian vertikal. Nah, di sini kita solder ulang yang retak-retaknya aja dulu ya, supaya ini di area panas ini supaya tidak terjadi keretakan kembali ya, supaya TV-nya awet. Nah, kayaknya ini menempel ya di 5 volt tadi, kayaknya dari kecipratan timah yang di atas tadi kayaknya belum beres benar ini. Kayaknya kita rapihin dulu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau di sini tegangan melesat bisa-bisa HBT tewas ya di tegangan 5 volt dan 8 volt ini. Nah, di sini kita dalam penyolderan sudah beres, kita bersihkan dulu, takutnya ada timah-timah yang menempel ya. Nah, kita akan uji coba dulu. Kita akan ambil colokan ya,
colokan yang sudah saya bawa dari rumah, karena saya mempersiapkan ini setiap kali memperbaiki ini selalu dibawa, dan ini adalah supaya tidak mencabut colokan yang ada di TV ya, karena bikin lama gitu ya kalau mencabut, dan pendek itu biasanya kalau dari TV-nya. Nah, kita colokan ya, kita akan tes tegangannya normal atau tidaknya supaya akurat tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh TV tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan groundnya ke fire tabung ya, ini karena itu ground biasanya. Nah, kita colokan dan kita tes untuk tegangan standby-nya berapa volt ya. Nah, di sini mau start dan standby kembali biasanya di bawah 70 volt ya. Nah, ini 12 volt dari 50 volt udah ada. Nah, ini tegangan yang 5 volt, dan ini kita cek tegangan standby-nya. Nah, ini sudah keluar 5,1 volt ya, kurang lebih. Ini untuk standby tegangan ini. Kalau tegangan ini udah hadir biasanya TV udah mulai normal ya. Karena Polytron biasanya kalau tegangan ini drop atau ada yang tidak beres, biasanya R817 biasanya langsung gosong ya kalau ada yang tidak beres. Nah, di sini kayaknya kita akan mengecek langsung ya. Mengecek langsung dengan menyolokkan soket tombol ya, soket tombol. Karena tadi protek ya, kita cek dan kita TV akan nyalakan ya. Gimana hasilnya setelah kita tadi ganti elko yang di bagian protek vertikal tersebut. Kita akan coba nyalakan ya saudara. Nah, kita sambil menunggu, dan alhamdulillah ini hasilnya sudah mau menyala dan tidak protek. Good pokoknya ya. Nah, ini hasilnya. Kita belum pakai antena. Kalau di video gambarnya kayaknya bergetar ya. Kalau untuk TV tabung biasanya untuk kameranya. Nah, kita cabut lagi karena TV-nya udah nyala dan tidak protek lagi. Kita ukur tegangan yang dibutuhkan TV tersebut. Jangan sampai udah TV nyala terus kemudian kita tidak mengeceknya dan tidak detail ya dalam mengecek tegangan, karena ini akan berakibat fatal kalau kita tidak mengecek. Nah, ini untuk standby-nya ada 5 volt, dan di sini untuk tegangan 5 voltnya ada, dan ini 8 voltnya sudah keluar ya, berarti TV udah nyala, dalam keadaan nyala ya ini TV-nya. Kita lanjut ke pengecekan IC vertikal. min 15 sudah keluar, plus 15 sudah keluar, ini menandakan sudah menyala ya. Tegangan B plusnya udah keluar, dan ini tegangan video udah keluar. Kita lanjut ke tegangan tuner ya. Tegangan tuner ada udah keluar 4,9 volt ya, 4,9 volt lebih. Nah, ini untuk pengecekan TV dalam keadaan menyala ya. Dalam keadaan menyala itu sudah normal dan tidak ada tegangan yang tidak diinginkan, alias tidak ada tegangan yang melebihi kemampuan TV ini. Karena untuk TV yang dibutuhkan biasanya tegangannya harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang dibutuhkan TV tersebut. Misalnya untuk tegangan standby 5 volt harus ada 5 volt, kurang sedikit nggak apa-apa ya, masih bisa menyala. Tapi jangan sampai terlalu kurang ya. Kita pasang soketnya, karena TV udah normal, udah menyala. Kita lanjut untuk pemasangan soket-soket ya. Kita cabut kabel ampermeternya dan kita pasang tutup casingnya. Dan terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.